Pada tahun 2023, epidemiologi khusus HIV di Indonesia menjadi perhatian serius bagi kesehatan masyarakat. Nah, Kementerian Kesehatan Masyarakat mengungkapkan bahwa kasus HIV di Indonesia meningkat di tahun 2023 dan didomisili oleh ibu rumah tangga mencapai 35%. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja secara perlahan dan sangat sulit untuk didiagnosis gejala awalnya. Sehingga, untuk mengetahuinya harus dilakukan tes laboratorium. Namun, hingga saat ini masih ada stigma di masyarakat bahwa orang yang sudah terdiagnosis positif HIV sama dengan divonis mati. Apakah benar demikian? Pada fase pertama, gejala HIV dapat berupa demam, sariawan, ataupun dapat dikatakan seperti gejala flu biasa. Kemudian pada fase yang kedua, virus akan mulai berkembang biak secara perlahan, namun belum memberikan gejala yang jelas pada tubuh. Dan pada fase yang ketiga, kekebalan tubuh akan mulai menurun dan menjadi lemah, sehingga virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh tanpa perlawanan. Penularan dari HIV dapat jadi melalui hubungan seksual, kontak cairan tubuh, kontak darah, dan juga ASI. Jadi penting untuk diingat bahwa HIV tidak dapat ditularkan melalui sentuhan biasa, bersin, batuk, berbagi makanan atau minuman, dan juga dari gigitan serangga. Berikutnya adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penularan HIV. Yang pertama adalah 1. Menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Kedua, melakukan hubungan seksual yang aman. Yang ketiga adalah menggunakan jarum suntik yang steril dan tidak dilakukan berulang. Yang keempat, apabila seorang ibu memiliki bayi tetapi sudah terjangkit atau positif HIV, akan lebih baik jika tidak menyusui bayinya terlebih dahulu. Dan yang kelima adalah tidak lupa untuk melakukan screening HIV secara rutin. Selanjutnya adalah mengenai pengobatan HIV, di mana saat ini pengobatan HIV tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan dari penyakit tersebut, namun hanya dapat digunakan untuk mengontrol dari pertumbuhan virus, yang dimana apabila pertumbuhan virus dapat terkontrol dengan baik, maka hal ini dapat melindungi dan meningkatkan dari sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah dari perkembangan penyakit HIV menjadi AIDS atau beberapa sindrom penyakitnya. Namun, stigma sosial yang ada di masyarakat menghalangi keberanian penderita HIV/AIDS untuk berobat secara rutin. Maka, penting dari diri kita untuk mengubah satu hal ini dapat kita mulai dari dalam diri kita masing-masing. Sejak adanya ARV, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Disinilah peran farmasi dalam penyediaan obat ARV yang tepat, pemantauan efektivitas pengobatan, dan konseling kepada pasien mengenai penggunaan obat yang benar. Kedepannya, farmasi diharapkan dapat melakukan riset untuk menemukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkan HIV. Kenali virusnya, lawan penyakitnya. Jadi, sama halnya seperti tenaga kesehatan yang lainnya, seorang dokter gigi juga memiliki peran terhadap HIV. Karena seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tanda dan gejala dari HIV kita bisa lihat dari keadaan. Dan jika pada saat melakukan tindakan pada pasien, seorang dokter gigi menemukan tanda dan gejala yang mengarah ke HIV pada pasien tersebut, maka sudah sebaiknya dokter gigi tersebut menyampaikan pada pasien dan meminta pasien untuk memeriksakan lebih lanjut. Dan dokter gigi juga memiliki peran terhadap penanggulangan penyebaran HIV dengan cara tetap menjaga kewaspadaan dengan menggunakan APD selama melakukan tindakan, tetap menjaga kebersihan ruang perawatan, dan juga tetap memperhatikan kesterilan alat dental yang digunakan. Peran dari kebiasaan masyarakat dalam membantu menanggulangi kasus HIV yaitu dengan melakukan upaya promotif serta preventif seperti memberikan edukasi pada masyarakat melalui penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan HIV guna mencegah terjadinya peningkatan kasus serta dapat menurunkan stigma dan diskriminasi pada ODA.
Stigma pada pasien HIV dapat menyebabkan depresi secara signifikan. Stigma merupakan tindakan atau sikap negatif yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, pasien HIV seringkali menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi yang berakibat pada berbagai dampak negatif pada kesehatan mental mereka. Fisioterapi dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan terkait kesehatan multidimensi yang dialami oleh orang yang hidup dengan HIV, dengan mendukung kesehatan fisik, sosial, dan psikologis. Dalam konteks HIV, fisioterapi dapat menilai hambatan dan perspektif terhadap aktivitas fisik dan olahraga di antara ODA dan memberikan dukungan yang disesuaikan dengan untuk memfasilitasi keterlibatan dalam olahraga guna meningkatkan kekuatan otot dan kebugaran kardiovaskular. Fisioterapi juga dapat menerapkan intervensi rehabilitasi yang dapat meningkatkan kesehatan umum, fungsi sosial, kesejahteraan emosional di antara ODA. Dokter berperan secara erat dalam pendampingan pasien dengan HIV/AIDS, baik dari pemeriksaan awal, diagnosis hingga manajemen dan juga perawatan pasien. Jika berbicara secara realistis di luar bidang ilmu kedokteran, pasien yang terdiagnosis HIV/AIDS tentunya akan merasa ketakutan seakan dirinya runtuh. HIV/AIDS sendiri merupakan penyakit kompleks yang informasinya terkadang tersesat dalam stigma sosial yang melekat erat pada ODHA. Dalam hal ini, dokter berperan untuk memberi edukasi dengan baik pada pasien dan keluarganya, dengan tidak menakuti, serta memberi pendampingan secara komprehensif dan menyeluruh, sehingga pasien dapat mematuhi regimen pengobatan dan memperoleh outcome yang paling maksimal. Peran perawat harus mampu memberikan konseling dan pendampingan tidak hanya psikoterapi, tetapi juga psikoreligi. Edukasi yang benar tentang HIV/AIDS baik pada penderita dan keluarga pasien, sehingga pasien maupun keluarga dapat menerima kondisi pasien dengan benar dan memberikan dukungan kepada pasien. Lakukan pendampingan dan bina hubungan saling percaya sehingga pasien tidak merasa sendiri dan ditelantarkan. Tunjukkan rasa saling menghargai dan menerima pada pasien. Mari sama-sama tunjukkan rasa caring kepada orang dengan HIV/AIDS.